Mata-mata Inggris diketahui kepala Vladimir Putin jadi prioritas utama Barat. Pembunuhannya harus melibatkan orang dalam. Mantan Panglima Angkatan Darat Inggris, Kolonel Richard Dawn, mengatakan membunuh Presiden Rusia, Vladimir Putin, harus jadi prioritas utama. Kolonel Richard mengatakan bahwa NATO dan sekutu Barat seharusnya tidak mengesampingkan pembunuhan Putin. Menurutnya, Putin adalah ancaman permanen dan mematikan dan membunuhnya akan menyelamatkan ribuan nyawa. Pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi, dan Komandan Garda Republik Iran, Qasem Soleimani semuanya tewas karena dianggap ancaman. NATO harus mempertimbangkan semua opsi untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Itu termasuk membunuhnya, katanya kepada Mirror. Dia percaya bahwa Vladimir Putin setidaknya harus menghadapi tuduhan kejahatan perang. Hal terbaik adalah melihat Putin digulingkan, ditangkap, dan diadili, baik di Rusia atau di Pengadilan Kriminal Internasional, katanya. Ia mengatakan jika Putin adalah panglima tertinggi pasukan Rusia yang memerintahkan agresi ilegal dan merupakan target yang sah untuk dilenyapkan. Kolonel Richard juga mengakui jika pembunuhan Adolf Hitler dan Perang Dunia Kedua adalah rencana pemerintah Inggris. Seandainya dia disingkirkan dan bukannya diasingkan di akhir tahun 1930-an, kita tidak akan mengalami konflik yang menewaskan 70 juta orang, katanya. Sebelumnya, Senator Partai Republik untuk Carolina Selatan, Lindsey Graham, juga menyerukan hal yang sama. Lindsey Graham menulis di akun Twitternya bahwa satu-satunya cara menghentikan konflik Ukraina adalah mengeluarkan Putin dari Rusia. Ia menyerukan untuk membunuh Putin dengan gaya Julius Caesar yang dibunuh oleh Junius Brutus pada tahun 44 SM. Satu-satunya cara ini berakhir adalah seorang di Rusia membawa orang ini keluar, tulisnya. Menurut Graham, dalam cuitannya hanya orang Rusia saja yang bisa melakukan tugas membunuh Putin. Satu-satunya orang yang dapat memperbaiki ini adalah orang-orang Rusia, merujuk seruannya untuk pembunuhan Putin di Twitter. Meski begitu, Graham mengakui pekerjaan ini akan sangat sulit dengan resiko yang cukup besar. Mudah diucapkan, sulit dilakukan, kecuali jika Anda ingin hidup dalam kegelapan selama sisa hidup Anda, terisolasi dari seluruh dunia dalam kemiskinan dan hidup dalam kegelapan. Anda perlu melangkah ke depan, lanjut Graham dalam cuitannya. Ketika perang Rusia di Ukraina terlihat semakin mengarah ke Perang Dunia III, spekulasi muncul jika Putin salah langkah dan bisa menjadi penyebab kejatuhannya. Sejumlah pakar dan ahli meramalkan bahwa Putin akan frustasi dengan biaya perang dan sanksi ekonomi yang menyebabkan rezimnya runtuh. Serangan Vladimir Putin di Ukraina akan mengakibatkan jatuhnya dia dan teman-temannya, kata David Rotkopf di Daily Bells. Berdasarkan penelitian, hanya ada dua skenario bagaimana pemimpin otoriter jatuh. Pertama adalah kudeta militer dan yang kedua adalah pemberontakan rakyat. Selama Perang Dingin, kudeta adalah cara yang lebih umum bagi diktator untuk dilengsarkan dari jabatannya, seperti saat penggulingan Juan Perón dari Argentina pada tahun 1955. Sementara untuk pemberontakan rakyat terjadi saat Presiden Soeharto diturunkan dari kursi RI1. Dengan gelombang demonstrasi masyarakat Indonesia, Vladimir Putin akan lepaskan rudal dan target pertama Inggris. NATO melibatkan diri dalam perang Ukraina, maka Inggris akan jadi negara pertama jadi sasaran rudal Rusia. Vladimir Putin bukan tidak mungkin akan melepaskan rudal Rusia, yang cuma butuh waktu 1 jam mencapai target di Inggris. Tapi bukan Inggris saja yang diserang Rusia, negara blok NATO lainnya pun bakal menjadi sasaran rudal Rusia. Tak heran jika NATO hingga saat ini masih hati-hati dalam merespon invasi Rusia untuk menghindari Perang Dunia Ketiga. Rudal jelajah memiliki jangkauan sekitar 1.500 mil dan dapat diluncurkan. Rudal Rusia bisa diarahkan ke target infrastruktur seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi Inggris, tulis Daily Star. Dr. Siddharth Kaushal, seorang peneliti untuk kekuatan laut dan pertahanan rudal di Royal Unit Service Institute, menggambarkan rudal tersebut setara dengan rudal Tomahawk yang digunakan oleh Royal Navy dan Amerika Serikat. Rudal dapat mencapai 2 kali kecepatan suara sebelum mencapai targetnya, yang berarti bahwa mungkin Anda tidak akan mendengar satupun datang sampai setelah mengenainya. Siddharth mengatakan kepada E-News, jika NATO terlibat dalam perang dengan Rusia, langkah pertama Rusia adalah melepaskan rudal jelajah konvensional. Rusia tidak langsung ke tombol nuklir, tapi resiko itu masih tetap ada, tambah Siddharth. Dia mengatakan itu juga bisa sulit bagi kapal untuk mendapatkan dalam jangkauan Inggris karena ada tindakan oleh pasukan NATO. Setiap pembom yang mencoba untuk sampai ke Inggris harus melewati Skandinavia dan mengharapkan intersepsi, tutur Siddharth. Siddharth juga mengatakan bahwa meskipun Inggris tidak memiliki sistem pertahanan rudal secanggih seperti Israel dengan sistem Iron Dome, tapi masih ada jaringan pertahanan yang kuat yang dapat mencegat rudal dan pesawat yang masuk. Ini termasuk kapal perusak tipe 45 Angkatan Laut yang memiliki kemampuan anti udara dan sistem yang disebut Sky Saber yang dijalankan oleh Angkatan Darat. Sebelumnya, Senator Partai Republik untuk Carolina Selatan, Lindsey Graham, juga menyerukan hal yang sama.
Lindsey Graham menulis di akun Twitternya bahwa satu-satunya cara menghentikan konflik Ukraina adalah mengeluarkan Putin dari Rusia. Ia menyerukan untuk membunuh Putin dengan gaya Julius Caesar yang dibunuh oleh Junius Brutus pada tahun 44 SM. Satu-satunya cara ini berakhir adalah seorang di Rusia membawa orang ini keluar, tulisnya. Menurut Graham, dalam cuitannya hanya orang Rusia saja yang bisa melakukan tugas membunuh Putin. Satu-satunya orang yang dapat memperbaiki ini adalah orang-orang Rusia, merujuk seruannya untuk pembunuhan Putin di Twitter. Meski begitu, Graham mengakui pekerjaan ini akan sangat sulit dengan resiko yang cukup besar. Mudah diucapkan, sulit dilakukan, kecuali jika Anda ingin hidup dalam kegelapan selama sisa hidup Anda, terisolasi dari seluruh dunia dalam kemiskinan dan hidup dalam kegelapan. Anda perlu melangkah ke depan, lanjut Graham dalam ceritanya. Ketika perang Rusia di Ukraina terlihat semakin mengarah ke Perang Dunia III, spekulasi muncul jika Putin salah langkah dan bisa menjadi penyebab kejatuhannya. Sejumlah pakar dan ahli meramalkan bahwa Putin akan frustasi dengan biaya perang dan sanksi ekonomi yang menyebabkan rezimnya runtuh. Serangan Vladimir Putin di Ukraina akan mengakibatkan jatuhnya dia dan teman-temannya, kata David Rotkov di Daily Bells. Berdasarkan penelitian, hanya ada dua skenario bagaimana pemimpin otoriter jatuh. Pertama adalah kudeta militer dan yang kedua adalah pemberontakan rakyat. Selama Perang Dingin, kudeta adalah cara yang lebih umum bagi diktator untuk dilengsarkan dari jabatannya, seperti saat penggulingan Juan Perón dari Argentina pada tahun 1955. Sementara untuk pemberontakan rakyat terjadi saat Presiden Soeharto diturunkan dari kursi RI1. Dengan gelombang demonstrasi masyarakat Indonesia, Vladimir Putin akan lepaskan rudal dan target pertama Inggris. NATO melibatkan diri dalam perang Ukraina, maka Inggris akan jadi negara pertama jadi sasaran rudal Rusia. Vladimir Putin bukan tidak mungkin akan melepaskan rudal Rusia, yang cuma butuh waktu 1 jam mencapai target di Inggris. Tapi bukan Inggris saja yang diserang Rusia, negara blok NATO lainnya pun bakal menjadi sasaran rudal Rusia. Tak heran jika NATO hingga saat ini masih hati-hati dalam merespon invasi Rusia untuk menghindari Perang Dunia Ketiga. Rudal jelajah memiliki jangkauan sekitar 1.500 mil dan dapat diluncurkan. Rudal Rusia bisa diarahkan ke target infrastruktur, seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi Inggris, tulis Daily Star. Dr. Siddharth Kaushal, seorang peneliti untuk kekuatan laut dan pertahanan rudal di Royal Unit Service Institute, menggambarkan